Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudariku, sahabat renungan harian. Hari ini Jumat tanggal 7 Juli 2023, kita disapa oleh Tuhan lewat firman-Nya yang tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 20 ayat 17. Kiranya firman ini menjadi kekuatan dan menginspirasi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepadanya hari ini. Baiklah saudara-saudari, mari kita simak dan renungkan. Saya membacakan untuk kita demikian. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Alai merpangulahi dorohaku midana sida, hubahen somago nasida, jala dangsun siap nasida hubaid di halongonan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, sahabat renungan yang dikasihi Tuhan, dalam sejarah perjalanan umat Israel, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sesungguhnya ajaran tentang sola gratia, keselamatan hanya karena anugerah, itu sudah dikenal. Ini sudah terbukti dalam sejarah pembebasan umat dari perhambaan atau perbudakan di Mesir sampai pembebasan dari pembuangan Babel. Semua berlangsung atas inisiatif Tuhan Allah yang lahir dari belas kasih-Nya atau perkenanannya. Karya keselamatan itu jugalah yang dinyatakan Allah pada masa Yehezkiel. Sekalipun umat Israel selalu melakukan dosa dengan mempraktekkan penyembahan-penyembahan berhala. Ide ini jugalah yang dapat kita mengerti dari nas harian kita, sebagaimana dituliskan oleh Nabi Yehezkiel. Allah berkenan membebaskan umat bukan karena mereka taat dan setia kepada Allah. Sekalipun umat itu terlihat setia dalam ritual agama mereka, memberikan persembahan-persembahan korban bakaran yang harum, namun sesungguhnya Allah tertarik dengan aroma harum bukan dari perilaku umat itu, melainkan dari hakikat Allah sendiri yang penuh cinta kasih itu. Demikianlah hidup kita saat ini. Tuhan Allah berkenan dan telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa, tetapi bukan karena kita layak mendapatkannya berdasarkan perbuatan-perbuatan dan cara hidup kita yang benar. Bukan karena itu. Penebusan kita dengan darah Kristus berlangsung atas kehendak dan perkenanan Tuhan bagi kita. Dan dipastikan tidak ada andil dan peran manusia di dalam keselamatan itu. Salah satu perintah Allah sebagai warning yang dituliskan oleh Yehezkiel kepada umat Israel adalah dicatat dalam ayat 18 sampai dengan ayat 19. Di sana dituliskan, maka aku berkata kepada anak-anak mereka di padang gurun, janganlah kamu hidup menurut ketetapan ayahmu, dan janganlah berpegang pada peraturan-peraturan mereka, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Perintah ini adalah upaya membangun komitmen dalam merespon kasih sayang Tuhan kepada umatnya, dan tentunya juga kepada kita saat ini. Karena bisa saja hari ini masih ada orang-orang Kristen yang lebih komit untuk meneruskan atau mewariskan tradisi-tradisi yang salah yang diwariskan dari nenek moyangnya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya tradisi menghormati arwah nenek moyang, yang meminta berkat dari roh-roh orang mati, yang memberikan sesajen atau persembahan-persembahan makanan di kuburan, dan yang terutama adalah untuk hari ini perilaku-perilaku dosa di zaman modern ini yang membuat kita jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, layaklah saat ini kita menampilkan cara hidup yang benar, sebagaimana cara hidup orang-orang yang sudah ditebus dan dimerdekakan dari perhambaan dosa. Cara hidup yang sudah memperoleh pembenaran lewat belas kasih Tuhan. Dan marilah kita dengan sungguh-sungguh menjadi hamba kebenaran, yaitu kebenaran Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.